Kita lanjutkan pembahasan induksi matematika ini pada penerapannya ke contoh soal. Jadi di dalam konsep induksi matematika ini ada 4 metode pembuktiannya yang bisa diberlakukan. Yang pertama adalah pada deret, kemudian yang kedua ada pada bentuk keterbagian, yang ketiga ada pada bentuk ketaksamaan, dan yang keempat ada pada bentuk notasi sigma. Nah, jadi masing-masing dari bentuk pembuktian ini akan saya buat per soal ya. Jadi satu metode pembuktian saya gunakan pakai satu soal. Kita mulai dari pembuktian yang pertama ya. Jadi di soalnya ini akan mau kita buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya sampai tambah 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat untuk semua n bilangan asli. Nah, jadi kalau kita ikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, kita bisa mulai dulu dengan cara membuat pemisalan dulu ya. Jadi kita misalkan aja bahwa Pn itu adalah n kuadrat. Nah, jadi khusus untuk deret ini yang kita ambil pernyataan yang memuat variabel itu adalah hasil dari bentuk penjumlahannya ya, penjumlahan dari bilangan itu. Nah, kemudian kita nyatakan langkah pertama. Ya, langkah pertama akan dibuktikan Pn benar ya untuk nilai n sama dengan 1 ya, untuk nilai n-nya sama dengan 1. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita mau buktikan ya tinggal kita substitusi nilai n-nya pada Pn itu sama dengan 1. Jadi kalau misalnya kita nyatakan Pn sama dengan n kuadrat, maka nanti kalau kita substitusi P1 berarti nilainya sama dengan 1 kuadrat dan ini sama dengan 1. Nah, ternyata benar. Ya. Dari mana kita yakin itu benar? Nah, kita lihat pada suku pertama. Ya, pada suku pertama kalau digantikan nilai n-nya sama dengan 1 di rumus Pn-nya, maka hasilnya akan 1. Nah, jadi itu untuk yang langkah pertama. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang kedua. Ya. Nah, pada langkah yang kedua kita asumsikan bahwa Pn itu juga benar untuk nilai n sama dengan k ya. Nah, jadi andaikan saya buat deretnya tadi di awal adalah 1 tambah 3 tambah 5 ditambah dan seterusnya sampai tambah 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat ya. Jadi kalau misalnya n-nya saya ganti dengan k, ini bisa kita artikan menjadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya sampai tambah 2k kurang 1. Ini hasilnya pasti sama dengan k kuadrat. Nah, atau dengan kata lain kita bisa dapatkan di situ pk ya. Kalau kita misalkan tadi dengan menggunakan pemisalan Pn, berarti PK sama dengan K kuadrat ya. Nah, itu untuk langkah induksi untuk langkah asumsinya atau hipotesisnya. Jadi ini masih sifatnya masih dalam bentuk hipotesis ya. Saya buat aja di sini bentuk hipotesis
Nah, hipotesisnya. Nah, kemudian berdasarkan langkah 1 dan 2, maka nanti akan kita lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga itu bagaimana? Nah, jadi di langkah ketiga ini nanti, ya, langkah ketiga akan dibuktikan, ya, akan dibuktikan bahwa PN itu benar, ya, untuk nilai n-nya sama dengan K tambah 1. Nah, jadi inilah langkah induksinya. Jadi kalau misalnya kita ambil deretnya tadi, saya ambil deret awalnya adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya sampai tambah 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat, ya. Kemudian saya tukarkan lagi, ya. Kalau misalnya saya ganti n-nya dengan k, ya, jadi nanti saya buat seperti ini, 1 ditambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya sampai tambah 2k kurang 1, ya. Kemudian saya tambah lagi suku yang di atasnya si n sama dengan k, ya. Misalnya saya buat aja di sini 2 kali k tambah 1 kurang 1. Nah, ini sama dengan n kuadrat. Sorry, bukan. Ya, k kuadrat berarti, ya. Nanti di sini k kuadrat, ya. Atau saya buat aja ini saya ganti sedikit, bukan k kuadrat. Karena dia udah saya tambah satu sukunya yaitu k tambah 1, berarti nanti di sini k tambah 1 kuadrat, ya. Nah, jadi nanti berdasarkan asumsi yang sudah kita ambil pada langkah kedua, kita nanti bisa nyatakan bentuk jumlah 1 tambah 3 tambah 5 sampai tambah 2k kurang 1 ini kan sama artinya dengan k kuadrat, ya. Nah, lalu nanti ditambah dengan, nah kalau ini kita kalikan berarti ini jadinya 2k tambah 2 kurang 1. Nah, sama dengan k tambah 1 kuadrat. Nah, kalau misalnya nanti diproses, maka nanti hasilnya ini jadi k kuadrat, ini nanti tambah 2k, kemudian nanti ini jadinya plus 1 atau tambah 1 sama dengan k tambah 1 kuadrat. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini kan bisa difaktorkan. Nah, kalau kita perhatikan nanti di sini, hasil pemfaktorannya k kuadrat tambah 2k tambah 1 itu sama dengan k tambah 1 kuadrat. Dan ternyata hasilnya sama dengan di ruas kanan, yaitu k tambah 1 kuadrat. Nah, apabila sudah seperti ini situasinya, ya, maka berarti dia juga akan bernilai benar, ya. Maka akan bernilai benar bahwa untuk n sama dengan k tambah 1, pn-nya juga benar. Nah, jadi berdasarkan ketiga langkah ini baru nanti bisa kita ambil suatu kesimpulan. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa, ya, kita kembalikan ke soal, ya. Jadi berarti nanti kita bisa nyatakan bahwa terbukti benar, ya, kesimpulannya terbukti benar bahwa, ya, bahwa 1 ditambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya tambah 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat, ya. Terbukti benar bahwa bentuk deret ini sama dengan n kuadrat untuk, ya, semua n bilangan asli. Nah, jadi inilah caranya untuk membuktikan soal yang berkaitan dengan induksi matematika, khususnya pada
deret. Nah, selanjutnya akan saya lanjutkan ke contoh yang kedua pada bentuk keterbagian. Kita lanjutkan ke pembuktian induksi matematika untuk prinsip keterbagian. Jadi di sini saya ambil satu bentuk soal, yaitu buktikan bahwa untuk setiap n elemen bilangan asli berlaku bahwa 4 pangkat n kurang 1 habis dibagi 3. Nah, jadi kita anggap saja ya, kita misalkan bahwa Pn-nya adalah 4 pangkat n kurang 1. Dan ini katanya harus habis dibagi 3. Ya. Nah, jadi si Pn itu harus habis dibagi 3. Nah, jadi sekarang kita masuk ke langkah basisnya dulu ya, basis induksi. Nah, jadi yang kita mau buktikan ya, akan dibuktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Nah, kenapa kita kok mulainya dari 1? Karena n-nya elemen bilangan asli. Ya, nanti itu kita harus perhatikan betul di setiap soal pembuktiannya, apakah dia n-nya unsur bilangan apa gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya tadi kita anggap Pn itu sama dengan 4 pangkat n kurang 1, maka nanti kita ganti n-nya dengan 1, berarti P1 sama dengan 4 pangkat 1 kurang 1. Nah, kalau ini kita hitung berarti hasilnya 3. Nah, jadi kalau kita lihat, 3 ini kan kelipatan dari 3. Berarti ini memang benar. Ya, berarti di sini memang benar. Ini habis dibagi 3. Ya, habis dibagi 3. Nah, jadi untuk langkah pertama ini bisa kita nyatakan bahwa untuk n sama dengan 1 akan bernilai benar. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang kedua. Nah, langkah kedua tadi apa? Langkah kedua adalah mengambil hipotesis. Jadi kita asumsikan bahwa Pn benar. Ya, benar untuk n-nya sama dengan k. Jadi kalau kita anggap tadi Pn itu sama dengan 4 pangkat n kurang 1, maka kalau n-nya kita ganti dengan k, jadi Pk berarti sama dengan 4 pangkat k kurang 1. Nah, inilah yang kita jadikan sebagai hipotesis. Nah, nanti ini akan kita gunakan untuk masuk ke langkah ketiga, yaitu langkah induksi. Dan harus kita ingat ya, bahwa di langkah kedua ini, bahwa si 4 pangkat k kurang 1 ini juga harus habis ya dibagi 3. Nah, jadi semua harus habis dibagi 3. Berdasarkan langkah 1 dan langkah 2 tadi, maka kita akan menyelesaikan langkah induksinya ya. Berarti langkah induksinya yaitu langkah ketiga. Apa yang akan kita lakukan? Akan dibuktikan Pn-nya benar untuk nilai n sama dengan k tambah 1 ya. Nah, jadi inilah yang akan kita lakukan untuk membuktikan itu ya. Jadi artinya bahwa kalau misalnya n-nya kita ganti dengan k tambah 1, maka pernyataan Pn itu memang benar bahwa Pn itu habis dibagi 3 ya.
Nah, jadi bagaimana prosesnya? Prosesnya nanti kita lihat bahwa di awal kan kita sudah dapat rumus Pn, kita anggap 4 pangkat N kurang 1, ya. Dan ini katanya apa? Habis dibagi 3. Ya, habis dibagi 3. Nah, andai kan kalau misalnya ini kita ganti N-nya dengan K tambah 1, berarti seperti ini modelnya. PK tambah 1 sama dengan 4 pangkat K tambah 1. Setelah itu kita kurangi dengan 1. Nah, jadi nanti di sini kita berlakukan sifat eksponensial. Nah, nanti ini kita jabarkan ya. Jadi nanti kita bisa ambil bentuk lainnya bahwa PK tambah 1 ini sama dengan ini 4K, 4 pangkat K ya, kali 4 kemudian kurang 1. Atau kita buat lagi PK tambah 1 sama dengan 4 kali 4 pangkat K kurang 1. Saya pindahkan aja 4-nya ke depan. Nah, khusus untuk bagian 4 kali 4 pangkat K, ini bisa kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan. Bagaimana caranya? Berarti kita buat saja PK tambah 1 ini sama dengan bentuk penjumlahan 3 kali ya 4 pangkat K ditambah dengan 4 pangkat K. Baru setelah itu kurangi 1. Nah, jadi inilah bentuknya yang kita peroleh. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita bisa lihat di hasil dari baris paling akhir ini, kita bisa nyatakan bahwa ada beberapa unsur. Yang pertama adalah, saya definisikan aja di sini ada 3 kali 4 pangkat K. Oke. Kemudian nanti ada 4 pangkat K kurang 1. Nah, jadi nanti di sini bisa kita munculkan bahwa 3 kali 4 pangkat K ini ternyata adalah kelipatan 3. Ya, ini ternyata adalah kelipatan 3. Artinya kalau dia kelipatan 3, otomatis habis dibagi 3. Nah, kemudian yang kedua, ada unsur 4 pangkat K kurang 1. Nah, ini tadi dari langkah hipotesis. Ya, di langkah 2. Nah, di langkah 2, karena tadi kita ambil dari hipotesis, berarti ini juga kita asumsikan dia habis dibagi 3. Ya, habis dibagi 3. Nah, artinya apa? Artinya, kalau jumlah dari kedua bentuk bilangan ini, otomatis dia habis dibagi 3. Nah, jadi berdasarkan penalaran seperti ini, maka nanti bisa kita simpulkan bahwa ternyata apa? Terbukti bahwa pernyataan 4 pangkat N kurang 1 ya, itu akan habis dibagi 3. Ya, akan habis dibagi 3 untuk semua N elemen bilangan asli. Ya. Nah, jadi itulah bentuknya untuk menyelesaikan induksi matematika, khususnya mengenai masalah keterbagian bilangan. Nah, akan saya lanjutkan ke contoh soal ketiga, yaitu dalam bentuk ketaksamaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman.